makan ne. Pakai NTT nokto NTT isum ituan at ang amnam ne. Natatawa ka doon manekat bisa na mata ko ne. Kalau mina na apinit fine ne. Mo katol mi laklek ko sweet mi ne. Ano malumin laklek ko matuta ne. Ako na timiyok laklek ko mi tef ne. Ko mi pahtete esam nifu ne. Na ko na nunok na lalim na buwa up ne. Ito pusle matlas ne na unulak ko mamfangan yon ne. Ko mas taw mesa yam leok mesa ne. Dolang kay laklek ko mamlain kay ne. Ang upati tete esat kan mo na lais adat ang bipah yam nifu ne. Yat ano wiskit laklek ko na tuwakit ne. Kan sungkit laklek ko na atolak kit ne. Katunok laklek ko mat nayok ne. Kumino ni ito na bauk no ni ne. Kung natutan laklek ko mat malomi ne. Kung ipahay ni hak na maminat ay ito ini hak na binam ipahay ete teleponem na tef tanonom ne. Dapat sa hakat iya mamnit ne. Kay leo salay se kun sayle na hak na cyber laklek ko na ok no ne. Dapat nite kamle no na hinem ansam ne no ne. Hinem na pinat ne ne. Lahat mo usike matuakit maamakan ne. Kanon mereka wisnu na matako ne. Kotolam oko kem hasukin ne. Bipah entete funam na teftanonam ne. Sumba funam na teftanonam ne. Flores funam na teftanonam ne. Sabunok protein funam na teftanonam ne. Tete unok bilu nok soem nok kupnam sa tamtisa kay kamnam no ne. Neklek kota Bupati Timur Tengah Selatan nok kintolan neklek omisukin ne. Natenap neken menurut mau tolak taliuk silim tak uis ne. Ama gubernur nok kintolan isukin ang funam na teftanonam ne. Sahaket iyam amni net ne. Patam itu mitonat miusi mitunam tunam nan emam nayam ne. Antak ito olim hamuni mabit TTS ang sat mau sikunum matua kunut maama kunum ne. Nahing kun halat ini haik namam ninat atolan ini haik namne. Sahaket iyam am ninat ne. Panantos kita man sut nangat kit ne. Nok TTS nok pa untuk Bupati NTT yang funam na teftanonam ne. Nanti nekak ne na hinam masak ne na ne. Esbau sikay matua kay maama kay ne. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon hormat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, para bupati wakil bupati yang hadir. Disilakan berdiri untuk menerima sebuah tanda kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan berupa kain tenun ikat khas dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, kami mohon hormat kepada para bupati, Bupati Timur Tengah Selatan, wakil bupati, sekretaris daerah Timur Tengah Selatan, dan juga para asisten Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami silakan berhadapan. Mohon izin kepada para bupati, wakil bupati, silakan berdiri. Yang pertama oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Siap. Kami silakan.
Kepala BKKBN. Ada tidak Kepala BKKBN Provinsi? Nah, sini. Kami silakan kepada Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pertanian dan juga Kepala Dinas PUPR, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Dinas P3A, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLT Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pokja Stunting Ibu Sadali Ribuik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Dari daerah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para Kepala Dinas Kesehatan, para Kepala Bapelitbangda dan juga para BKKBN Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, para camat, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya. Maka pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022, di Aula Kantor Bupati Timur Tengah Selatan, diselenggarakan acara Rapat Koordinasi Kaji Tindak Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, Bupati TTS, Wakil Bupati TTS hadir, penjabat Wali Kota, Bupati Kupang. Sebelahnya siapa ini? Oh, Dirjen Bimas Katolik, Wakil Bupati, terus Wakil Bupati Belu, Nagekeo, Bupati Malaka, Presiden Koperasi di sebelah. Wakil Bupati Sika, Wakil Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Sumba Barat, Sumba Tengah, Bupati Samore Jua. Sebelah mana itu? Sumba Timur ini. Kepala Bapeda ya? Alor, Sekdalor, pejabat Malaka, Habis Kesehatan Ngada, Rotendao, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, mana itu? Hah? Kepala? Kau omong saja susah, coba kau rapat sedikit. Siapa? Dari? Oh, Flores Timur. Kalau kau suara ada itu kejar dulu ke situ, nanti bingung. Kalau kami yang suara bagus itu. Nah, sama wakil bupati ini.
Baik, semua kita yang berbahagia. Yang pertama, kita kerja, tetapi apa yang kita kerjakan, pantauan saya di lapangan ya, banyak yang memberikan makan kepada anak, tetapi makanannya tidak dimakan anaknya. Jadi ini kan lucu sekali kita ini. Jadi contoh saya dapat beberapa di TTS Pak Bupati. Makanannya datang, kejauhan ambilnya, jadi ya orang tuanya makan, anaknya tidak sempat makan. Jaraknya tidak jauh dari sini juga. Ini contohnya, saya dapat beberapa tempat. Rotendao juga, itu menteri lagi yang dapat, telepon gubernur langsung. Makanan itu disiapkan, program ada, tapi menteri dalam negeri tanya, kamu sudah makan belum makanan yang dikasih? Belum makan. Nah, itu catatan, banyak catatan buat kita gitu loh. Kalau kita bisa lebih fokus, saya memantau dengan sungguh-sungguh, kerjanya semangat ada semangat. Semangatnya ada, tapi banyak semangat rapatnya. Jadi rapat stuntingnya semangat betul. Uangnya habis lebih banyak di rapat. Orang yang stunting, anak yang stunting yang tidak dapat apa-apa. Jadi kita uangnya habis untuk rapat luar biasa. Supaya terlihat mereka rapat stunting. Tapi rapat, tapi tidak kerja. Karena itu saya harapkan kita setelah rapat kita dari Sumba Timur, dari Manggarai Barat ke Sumba Timur, hari ini kita di Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan masih 28,3. Itu turun cuma 1% dari Februari. Berapa? Iya, turun 1 koma. Turun 1 koma itu bagaimana Bupati? Aneh. Tapi bikin gak baik. Timur Tengah Utara, Pak Dirjen, Pak Dirjen. Ini sudah 24 ini. Fokus betul, rumuskan dengan benar, kepala desa. Nah, ini harus kerja lapangannya kuat. Saya lihat semua Barat Daya ini punya perubahan menarik. Merah masih 3, tapi kali ini bisa dirubah dengan baik, semangat dan terstruktur dengan baik. Kota Kupang ada perubahan, tapi tetap masa kota. Pejabat ya. Yang sama untuk wali kota dulu. Mudah-mudahan kita lihat sekarang berapa itu? 21,5. Ya harus buat di 15, 16. Turun sekian persen. Kalau bisa dapat 10 sangat bagus. Single digit seperti Manggarai Timur, Ngada, Ende, Sumba Tengah, Nagekeo ini jangan nanti karena single digit lalu dia melambung naik. Dia harus dijaga betul. Persoalan paling penting bagi kita adalah kita ini rapat di kantor, tapi waktu eksekusi lapangannya kita lemah. Karena itu saya minta satu, alat ukur, alat timbang itu tolong dirumuskan. Seluruh dinas kesehatan harus tahu betul di kabupaten itu masih kurang berapa, karena kita tidak mau lagi survei ya Pak BKKBN, sampaikan ke komandan itu ya. Begini, kita hanya bisa survei. Kalau survei itu kita tidak tahu siapa yang stunting. Kenapa saya menolak? Bukan berarti saya tidak tunduk terhadap pemerintah pusat, tapi saya menolak karena yang mau kita lakukan uang negara itu keluar untuk kita intervensi.
Tapi waktu kalian survei, kalian hanya omong angka saja orang stunting, tapi siapa yang stunting kalian tidak tahu. Itu kan satu menghina kami, kedua kau buang uang negara, mesti itu diperiksa mereka, itu korupsi itu. Merugikan uang negara. Karena dia buang uang negara begitu banyak, tidak tahu siapa yang stunting, bagaimana cara kita untuk intervensi itu. Stupid itu. Sampaikan itu bilang, gubernur NTT ngomong, bodohnya minta apa? Buang uang negara begitu banyak, sia-sia adanya. Karena itu sekali lagi, saya tidak berbeda dengan apa namanya, SSGI. Karena maunya saya itu kalau memang saya buruk, orangnya yang mana? Anaknya siapa? Bupatinya siapa namanya? Wakil bupati siapa namanya? Dinas kesehatan siapa namanya? Sehingga yang bodoh-bodoh ini kami tahu. Nah ini kau salah. Nah sekarang kan kami bikin peluru bupati, wakil bupati, camat, kepala dinas, kami kerja mati-matian dan namanya ada hari ini. Dengan segala kekurangan tapi kita dapat nama anak ini sehingga kita perlu intervensi sekarang. Pekerjaan kita sekarang kita intervensi anak ini jangan nambah lagi nanti untuk dia menjadi masalah sampai dia lolos menjadi usia 6 tahun untuk dia loloskan dia. Ini pekerjaan kita. Jadi tolong disampaikan, ini sungguh-sungguh loh, saya akan berbeda sekali. Karena bagi saya uang negara begitu banyak, katanya survei mahal, sensus mahal, survei murah. Yang mahal itu ya survei, karena dia uang keluar tidak dapat apa-apa. Hasilnya tidak ada, outputnya apa coba? Outputnya, selain dari mempermalukan orang, apa? Kalau kita sensus, maka kita tahu siapa yang lagi stunting, berat badannya berapa, tingginya berapa, tinggal di mana, namanya siapa, ibu bapaknya nama siapa, tinggal di mana, siapa kepala desanya, siapa bidannya, siapa di puskesmas mana, kita tahu. Nah itu cara kerja negara begitu. Ya kalian pegang KBR ini mana ada begitu. Saya honor-honor dulu di situ, saya menyesal di honor di tempat itu orang bodoh-bodoh semua di situ. Itu sampaikan begitu supaya kita tahu. Saya berkeras itu karena itu. Saya tidak masalah kalau kita lakukan sensus, enak kan? Saya tidak masalah, mau 50% pun tidak apa-apa. Tapi kita tahu namanya siapa, bagaimana intervensi, langkahnya, programnya macam apa. Sekarang kita sudah tahu kan, siapa di mana kita sudah tahu semua. Database kita punya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Itu persoalan. Karena bupati toh, wakil bupati betul toh? Nah, kita sudah tahu ini sekarang. Penyakitnya di mana? Ibu-ibu, kepala dinas kesehatan, sosial, pertanian, peternakan, pendidikan, semua kolaborasi semua di situ. Jadi totalitas kita untuk membangun manusia itu kan begitu. Karena itu saya harapkan, memang kalau lihat angka ini kita gembira, tapi gembira kan tetap aja orang bermasalah, jadi saya tidak mau gembira. Data di kita itu 17,71%. Kalau pekerjaan ini, kalau kita bisa dorong lagi lebih hebat, harusnya tahun depan di Februari itu kita single digit. Harusnya. Karena yang berat, yang bikin kita susah ini kan TTS, TTU dengan sumber daya. Kali ini 3 kabupaten kita intervensi hebat, lalu yang kabupaten yang lain juga tetap juga dengan pola yang baik turun, kita menyentuh single digit. Bagaimana 3 kabupaten ini? Ya toh? Hah? Coba gitu, tes dulu. Kalau mama tidak besok tidak siap, bupatinya buka baju, depan umum boleh mau tidak? Tanda tangan begitu mau tidak bupatinya? Bupati mau tidak? Siap ya? Oke, sekarang tolong nanti sebentar panitia bikin pernyataan bila nanti TTS dari 28,3 tidak turun di 20, dia buka baju di depan umum. Nah, bikin semua itu. Supaya sekali-sekali lah kita ada hukuman sosial. Nah, bagus juga kan, maka latihan-latihan memang waktu buka baju kan badannya bagus, jadi orang juga suka juga. Gini, ini pekerjaan-pekerjaan begini saya mau begini karena ini pasti lemah di lapangan. Kan datanya sih kita punya soalnya, datanya sudah kita punya. Tinggal kasih makan anak, tinggal kita perbaiki rumahnya, tinggal kita perbaiki sanitasinya. Kita desain dari sekian berapa kan kita punya uang. Perintah presiden loh, ini kebijakan presiden.
14% di 2024. Kita menyentuh itu. Saya yakinlah Epi Tarun ini kan semangat ya. Dia diwakili dua sekarang sudah baik dengan dua. Nah, Pak Dinas ini Dirjen Bibas Katolik turun datang pimpin kabupaten satu, ini masa bisa lemah? Ya kan tidak bisa, itu pasti ada main-main di situ. Ada niat jahat itu pasti Dirjen. Ini kumpul sendora, lapangannya harus kuat. Jadi jangan rapat saja. Kalau bisa Pak Dirjen turun keliling sana supaya kita turun banyak. Saya lihat model Sumba Barat Daya sudah mulai dapat modelnya. Kali itu di model itu didorong terus. Tahun depan di Februari juga bagus. Dan sisanya kita bergerak terus. Persoalan paling berat kita ke depan, jangan nambah lagi. Jangan yang sekarang sudah ada kita lalu nambah lagi. Gimana cara mengatasi ini? Satu, pastikan saya berulang-ulang kali. Maka para bupati mungkin lihat itu terus biasa. Perintahkan camat, kepala desa dibantu dengan 10 kadis. Siapa yang hamil di desa itu? Waktu dia bikin, bupati tidak usah tanya. Tapi waktu dia ada hasil, harus tahu. Karena itu begitu dia hasil, ada akibat kepada negara. Itu harus dicek dulu. Jadi nanti kita punya cara adalah laporan berikut. Harus ada laporan juga berapa yang hamil di desa. Kalian pasti tertawa kan? Tapi kan ini masalah. Masalahnya datang dari mana? Karena orang hamil atau tidak? Kalau orang tidak hamil tidak ada stunting. Karena dia hamil itu, nah itu tidak ditangani dengan baik, keluarlah stunting itu. Benar atau benar? Benar. Nah ini maksud saya selalu ngomong, tapi saya pikir orang-orang cek mulai sekarang, bukan cuma kita timbang ukur kasih makan, tapi kita juga mengecek ibu hamil. Namanya siapa yang berpeluang stunting kalau tidak diintervensi oleh negara. Itu harus kita tahu dari sekarang. Kalau kita hanya benahi orang keluar, nanti bayinya sudah keluar baru kita urus, maka kita akan mengalami penderitaan luar biasa. Karena sumbernya dari barang itu. Kalau itu dari sana kita sudah rapikan, pasti rapi. Memang harusnya kita ngomong dari remaja putri, dari mulai mereka kawin, dari gereja mesti bagaimana cara, bagaimana ini diatur. Tapi minimal begini, kalau kepala desanya bupati tekan, kalau ada yang hamil saya tidak tahu, kau mati dari saya. Kau punya dana desa tidak cair, kalau tidak laporan ada hamil berapa, kalau ada terus saya tahu sendiri, kau tidak cair. Bisa begitu tidak? Hah? Jadi kita jaga supaya yang hamil itu dia tidak keluar dalam kondisi buruk. Karena begitu buruk, kita menjadi masalah. Kita harus tahu. Kedua, dengan demikian kita juga bisa sekaligus mengantisipasi kematian ibu dan anak. Sekaligus itu. Kalau kita bisa intervensi dari situ. Jadi memang kita timbang ukur ini kan barang sudah jadi. Sebelum dia jadi rusak, kita sudah benahi. Itu paling benar. Jadi kita tidak lagi nanti para bupati, wakil bupati yang hadir, sekda yang hadir di sini, para dinas kesehatan mewakili bupati atau tolong pulang. Kita nanti juga rapat ini. Rapat ini nanti dibuat rakor ini dibuat juga. Bahwa bukan timbang ukur bayi saja, tetapi juga sekalian mendeteksi dan melakukan pendataan terhadap ibu-ibu hamil yang kalau tidak diintervensi akan menjadi masalah stunting. Itu. Kita fokus di situ sudah, itu tajam di situ. Kalau kita tajam di situ, nah kita jauh. Jadi kita benahi yang menjadi masalah, tapi tidak akan lagi keluar baru stunting baru. Sehingga tidak akan menambah beban buat kita. Kalau tidak, bolehlah Manggarai Timur bilang single digit, tapi kalau tidak dijaga di situ, 2025 dia stunting naik lagi, karena kita tidak jaga di hulu. Paling bagus, pastor, pendeta, mau begitu mereka mau kawin, kalau begitu anak stunting, kau tidak boleh dapat, kalau di Katolik tidak boleh terima hostia, tidak boleh. Datang mau dapat itu, komuni tidak boleh, kau tidak layak.
Nah, ini memang nanti, tapi ini bupati-bupati dengan kreasi sendiri-sendiri. Karena saya kalau mau ulang-ulang, ini saya sudah ngomong dari jauh hari. Tolong kepala desa, bupati, camat, jaga dan siapa yang hamil, yang kalau tidak diintervensi, ini akan keluar bayi yang bermasalah buat negara ini. Tapi saya lihat mungkin ada bercanda kan, sambil kan saya bercanda. Kalau dia buat itu jangan ditanya, tapi kan sudah jadi kau tanya. Nah, harus tahu itu, waktu buat itu kapan, kau jangan tanya-tanya kapan mau buat. Jangan juga kan. Tapi begitu dia jadi, itulah negara langsung. Sudah mempunyai akibat. Negara ikut campur di situ. Nah, ini saya harapkan hal-hal begini menjadi catatan kita. Yang kedua, saya melakukan riset terhadap stunting. Studi. Mohon maaf ini para bupati ya. Tapi di beberapa daerah studi itu menunjukkan bahwa kebijakan bupati itu tidak terasa dan bahkan tidak dijalankan oleh kepala desa. Contoh, kita tanya kepala desanya, kenapa ini tidak jalan? Itu makanannya terlalu jauh. Ibunya pemalas pergi ambil makanan terlalu jauh, naik turun gunung. Nah ini loh. Ini jangan kita rapat di gedung ini, maka saya bilang, saya paling marah kita rapat dalam gedung-gedung begini. Nuansa kebatinan daerah lapangan itu kita tidak dapat. Coba kita bayangkan satu daerah yang naik turun gunung berulang-ulang setengah mati, seorang ibu pergi ambil makanan jarak begitu bawa bayinya, dia pulang dia udah lapar kembali lagi. Salah-salah dia lapar dia makan 2 pagi 2 sama bayinya. Nah itu maksud saya, kita tolong besok-besok, kita berhenti sudah rapat dalam gedung ini. Kenapa sih kalian hobi sekali rapat dalam gedung ya? Rapat di tempat yang kalian jalan setengah mati supaya kalian bayangkan kalau ditaruh di sini, nah ibu makan bagaimana caranya? Itu hasil riset saya, hasil studi saya. Nanti saya paparkan. Ya. Tapi karena ini studi bareng orang yang mengambil, nanti saya tidak boleh. Nanti dia paparkan setelah dia ujian baru saya setuju. Jadi ini masalah, banyak masalah kita di sana. Satu, masalah budaya. Rupanya anak kecil itu nanti makan kemudian. Udah ada juga saya dapat. Orang tuanya makan dulu, sudah makan baru lah anaknya makan. Nah orang tua sudah gas, berbuat perut besar ini kan. Datang dilihat lagi telur bagus lagi, makanan tambahannya mantap betul kan. Inilah kesempatan. Anak nanti, itu budaya ada di sana. Jadi memang kita perlu para bupati mengecek langsung lapangan. Jangan rapat. Jadi mulai hari ini rapat daerah, rapat para bupati tentang stunting, rapat kepala dinas tentang stunting tidak berada di kantor. Kamu bisa lihat langsung lapangan bagaimana nuansa psikologisnya, bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Usia. Rapat kantor begini kita tidak dapat. Coba kalau keluar begini saya mau bawa dong. Kita jalan kaki 15 kilo, saya mau lihat lah. Jalan jam 1 siang nanti kita melihat. Coba kita coba nanti ya, supaya saya mau tahu, supaya rasanya bagaimana kalau orang pergi ambil makanan jauh itu rasanya bagaimana. Hah? Mau coba kok? Hah? Tidak. Nah kalau tidak, nggak bisa bikin orang jauh-jauh begitulah. Ini karena itu maksud saya. Saya ngomongnya ada data, cuma karena riset ini berkaitan dengan sebuah studi yang akan dipertanggungjawabkan, nanti buka setelah itu. Tapi saya dapat banyak waktu begitu apa nama studi ini. Hal yang ketiga adalah orang tidak pernah merasa dia stunting. Ini lucu. Jadi waktu datang minta anaknya tolong kasih makan, anak saya bukan stunting. Jangan kesetujuan saya. Jadi begitu stunting itu buruk, dia tidak mau anak ini disebut stunting. Lalu pemerintahnya lepasin. Ya karena sudah tidak mau ya sudahlah. Ini juga ada. Nah, karena itu saya minta para bupati harus tahu betul. Jangan hanya periksa minta untuk timbang ukur kasih makan, tapi tahu juga budayanya macam apa. Bahkan kita minta untuk kelor, dibuat makanan tambahannya kelor. Ada budaya yang tidak boleh makan kelor. Karena mereka makan kelor mati. Budayanya, nenek moyangnya kalau suruh makan kelor mereka harus mati. Dan itu
itu suku ada di timur sini. Benar tidak Pak Wakil Bupati TTU? Ada di TTU satu kalau orang makan kelor mati, itu sukunya. Tidak boleh pohon kelor ada di situ tuh. Mereka tidak boleh sentuh itu kelor. Kita suruh makan kelor, mereka bilang kami makan itu, kami punya moyang bilang kami makan ikan mati semua, jangan tidak mau makan bareng. Mau stunting lebih baik stunting daripada mati. Bahkan itu budaya. Nah, Bapak Ibu tidak tahu ini riset saya loh, riset kami dapat itu. Jadi saya ngomong ini bukan asal-asalnya saya ngomong. Kalau memang salah, berarti Pak Wakil Bupati TTU tidak tahu itu suku itu. Karena saya sampai pusing, saya mati. Benarkah ini riset itu benar? Saya tanya sendiri. Kenapa? Kami punya ini moyang, sudah sumpah. Tidak boleh makan haufoil, tidak boleh. Itu contoh. Jadi berbagai-bagai masalah yang memang harus kita benahi. Tapi apakah bisa? Bisa. Kalau bupatinya kepala angin, tekan betul, kepala dinasnya terpanggil dengan hati, semua bergerak, konvergensinya jalan, teorinya kan beres. Kalau kita bisa bikin hari ini turun di 17,7, kita juga bisa bikin dia pada turun sampai single digit, betul tidak? Benar tidak ini? Artinya kita kerja tuh, cuma kerjanya belum maksimal. Kita juga kerja, turunnya banyak. Ini kita bisa pertanggungjawabkan daripada SSGI. Dia bilang 30 berapa, kita tanya siapa, dia tidak tahu. Nah itu tampilan ini kita putar lebih bagus. Orang ini kalau negara itu kan ngomong, kau ini miskin, hah? Miskin, buktinya apa? Kau punya pendapatan ini, nama siapa? Tahu nama. Nah itu benar, negara kerja itu namanya. Inilah kita dapat pertanggungjawabkan, kita punya data ini. Dengan parameter-parameter yang tadi, pendekatan yang saya sebutkan tadi, tentunya dengan masalah-masalah yang ada. Tidak semua daerah punya masalah yang sama seperti itu. Ada daerah yang tidak boleh makan ini, ada daerah yang orang tuanya makan dulu, ada daerah yang terlalu jauh, dia pemalas, ada daerah yang, saya daripada pergi, anak saya tidak stunting. Kami ini memang lahir dulu pendek-pendek, memang anak saya pendek, kenapa dia suruh kami stunting? Nah, ada juga, nah ini banyak hal. Ini perlu pendekatan. Nah, bupati-bupati harus tahu satu persatu masalah di setiap daerah itu handicapnya apa, sehingga penanganannya itu betul-betul langsung bisa menukik. Tapi kalau tidak tahu masalah teknis, lalu tunggu di kantor laporan kepala dinas datang, kalau dia bakal, kalau dia rangkak, kita setengah mati baik. Itu tidak bisa kita urus. Karena itu saya harapkan ini kerja-kerja. Dunia sudah berubah. Dunia sekarang membutuhkan orang kerja betul-betul di lapangan dan terlihat. Tidak lagi seperti dulu, kita tidak kerja pun orang tidak apa. Orang baik, dia tidak kerja pun dia baik. Asal pukul-pukul bahu orang, sudah orang ini orang baik. Dunia tidak lagi begitu. Dunia membuktikan kita kerja bukti. Karena itu saya harapkan data ini menunjukkan kita kerja. Para bupati kerja, kepala dinas kerja, semua kita kerja. Contohnya Rote. Rote itu punya inovasi. Tapi inovasinya tidak jalan. Dia bikin inovasi saja. Tapi di lapangannya macet. Pak Wakil, lapangannya macet itu. Jadi riset itu juga menemukan sama seperti Menteri Dalam Negeri menyampaikan ke saya. Riset itu juga begitu. Nah karena itu saya ingin agar rakor hari ini bisa merumuskan dan lebih menukik lagi dengan kerja-kerja kita yang lebih baik. Dan saya yakin kalau ini pola dijaga dan lebih ditingkatkan, ini kan turun 4% ya, 4,3. Sekarang kita 17, sekian, maka kita akan menyentuh 13. Itu kerja dengan model sekarang nih. TTS sumbang sekian, ini sekian. Tapi kalau mama TTS Sumatera Daya, TTU 3 ini kita sama-sama fokus, kita masuk sana. Karena itu saya minta nanti Dr. Steph sebagai staf khusus bersama Dr. Mese staf khusus dari itu, coba bagi tugas TTU, TTS dengan Sumatera Daya. Kita fokus itu dulu, 3 itu. Walaupun Sumatera Daya polanya sudah benar, tinggal lihat lebih perkuat lagi
lebih rapi lagi pasti cepat. Nah, karena itu saya harapkan ini betul-betul dikerjakan dengan baik. Kalau tidak, pasti tahun depan kan saya selesai. Bulan seperti ini kan saya tidak ada lagi menjadi gubernur. Ya mungkin ada juga yang senang kan. Ya saya kan keras, tapi kan bukan hati saya, tidak suka kalian. Saya mau kan NTT ini berubah. Masa urus timbang kasih makan aja kita tadi, itu kelihatan kita pun kelas apa itu. Pakai pakaian keren, selamat pagi Bapak Bupati, gantong itu apa namanya itu, jabatan, tanda jabatan itu orang tunduk hormat kita, makan minum aja kasih makan orang aja nggak sanggup. Bayangkan, itu kan penghinaan namanya itu. Ini stunting ini gara-gara kasih makan tidak sanggup ini kan, orang bilang ini bupati, gubernur kasih makan orang tidak sanggup gitu. Jadi sebenarnya dia punya alasan simpelnya kayak begitu, simpel sekali, sederhana sekali begitu. Setiap kali stunting kita tinggi, maka bupati kasih makan orang itu sanggup. Padahal anggarannya ada. Kalau baik tidak ada anggaran punya. Disiapkan anggarannya, besar anggarannya. Tapi rapatnya terlalu banyak. Rapat mereka kira-kira sama ke provinsi juga, rapat bikin uang terlalu banyak. Nah, sekali lagi saya minta, sekali lagi saya ulang, rapor hari ini harus dia menukik satu, memastikan semua anak stunting dapat ditangani langsung dan divideokan di tempat. Jadi ada videonya bahwa sudah kasih makan sekalian. Jadi semua yang datang kasih makan ada videonya. Dua, semua ibu hamil di desa ada video untuk betul ini ada hamil. Berapa bulan ditulis ini? Ibu ini sedang hamil 2 bulan atau 1 bulan. 1 minggu telat, 2 minggu telat sudah tahu. Jadi wajib yang telat 2 minggu lapor di kepala desa. Bagus juga kepala desa atau lapor apa namanya puskesmas. Kalau terlalu jauh puskesmas ya desa aja lebih gampang. Atau ibu pendeta atau pastor atau apa terserah yang bisa dapat kita input informasi itu untuk cepat kita lakukan. Tolong dirumuskan dengan baik. Yang ketiga, memastikan daerah atau tempat di mana anak-anak stunting itu dapat ditimbang, diukur dengan alat sesuai dengan standar. Jadi kita tidak lagi tahun depan itu kita masih kurang berapa Ibu Kadis? Kurang berapa banyak? Berarti masih kurang 6.000. Maka kita masuk dalam perencanaan 2023 itu seluruh itu masih masuk di situ. Ya kita timbang ukur itu dengan semua standar alat yang baik. Bisa ini para bupati, wakil bupati. Kalau Bapak Bupati dan apa tidak datang, tolong diatur supaya cepat dulu. Laporkan balik nanti segera, supaya saya tahu mana yang tidak masuk. Waktu anggarannya itu masuk ke provinsi, itu tolong dicek. Tapi dah, tolong kamu cek bahwa ini semua data apa namanya anggaran untuk kita melakukan alat yang betul, yang baik, standar, yang itu harus dapat dilakukan. Kalau tidak, kita tidak tanda tangan, tidak boleh kasih evaluasi itu. Lapor ke saya. Harus dilakukan seperti itu. Nanti sampaikan kepada sekda dan yang lain-lain. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau itu saja kita lakukan, wah menurut saya tahun depan itu udah hebat itu. Jadi ibu hamilnya siapa kita tahu namanya, lakinya siapa namanya, berapa bulan hamil, intervensi macam apa. Anak ini sekian, makan sudah, pendekatan gini, penyelesaian masalah gizi dan lingkungan, sanitasi, rumah layak huni sambil bertahap kita lakukan. Kalau bila kita lakukan seperti ini, menurut saya kita akan jauh lebih baik dari tadi. Saya pikir ini yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi kita tetap semangat. Memang hasilnya itu turun, tetapi kita membutuhkan yang lebih karena ini tetap manusia, toh. Ini tetap manusia yang perlu kita tolong, kita bantu sebagai pemimpin yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat dan Tuhan kepada kita.
Langsung mo usik kay matuakit maama kay ne. Pa NTT nok to NTT isom intuan at ang amnam ne. Natato kanuan manekat isna na mata ko ne. Ano mine na apinit fine ne. Mo katol mi laklek ko mo sweet mil ne. Ano malumin laklek ko mo matuta ne. Ako na tiniyok laklek ko mi tef ne. Ko mi pahtete esam nifu ne. Sa ko na nunok na lalim na buwa up ne. Ito pusle matles ne ona unun laklek ko mo fangan ne. Ko mestaw mesa yamleok mesa ne. Dolang kay laklek ko mam lain kay ne. Ang bupati tete esat kan mo nan lais adat ang bipahiyam nifu ne. Yat ano wiskit laklek ko na tuakit ne. Kan sungkit laklek ko na atolakit ne. Katunok laklek ko mat nayok ne. Ang bino ni ito na baukno ni ne. Natutan laklek ko mat malomi ne. Kung ipahay ni hak na maminat ay ito inahak na binam ipahay tete po nam na teftanonom ne. Dapat sa hakat iyam amnit ne. Kay leo salay se say leo na hay saya laklek kom na op no ne. Laklek kom nite kam ne no na hinem ansam ne no ne. Hinem na pinat ne no ne.